يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله وإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومالكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم Panjangnya Pak, mim tasdid. ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أولئكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح saja Pak Aman. Selesai ya? Enggak apa-apa kalau mau dilanjutin juga. Oh, sudah. Tapi nanti. Alhamdulillah di Pak Aman. Dibaca ini tolong Pak, sambil dibaca artinya, terjemahannya. Pak Widodo itu belum. Oh, Pak Widodo malah hurung. Pak Widodo, maaf. Malah nggak kelihatan tuh. Mute. Enggak, iya. Pak Widodo monggo, Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Inna Allaha kana aliman hakima. Wattabi ma yuha ilaika mir rabbik. Inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Wa tawakkal 'ala Allah. Wa kafa billahi wakila.
Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi wa ma ja'ala azwajakumul lahi tudairu. Lahannya Pak Widodo, lahannya itu malah 4 itu. 4 harokat minimal. Wa ma ja'ala azwajakumul lahi tudahiruna minhunna ummatikum wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laisa alaikum junahun fima ta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang ini Pak, langkahnya diajakin. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Wa kana Allahu ghafurur rahim. An-nabiyyu Kurang panjang. Nunnya gunahnya kurang panjang. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah minal mu'minina wal muhajirina illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dzalika fil kitabi mastura. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah Pak Bambang. Kita Ya, monggo. Al-Ahzab kita Betul. 1 sampai 6. Sampai 6. oke. Terakhir ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu taqillaha wa la Tipis saja Pak. Ittaqillah. Kalau di bawah dia tipis. Kalau lam jalalah itu. Yang tebal itu A dengan U. Sebelumnya. Ya. Taqillah. Jadi ittaqil. Ya Lanjut. ayuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafikin. Innallaha kana aliman hakima. Ulangi lagi Pak. Allah hanya terlambat Bapak masih. Innallaha kana aliman hakima. Wattabi ma yuha ilaika mir rabbik.
Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Masjidnya Pak, billah. Li rajulim min qalbayni fi jawfi wa ma ja'ala wa ma ja'ala wa ma tutahiruna minhuna ummahatikum wa ma ja'ala adaiyakum abnaakum dalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Ud'uhum li abaihim. U-nya panjang Pak, 2 harokat. Ud'uhum. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Fa ilam ta'lamu Ditekan lagi Pak. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa iwanukum fiddina fa iwanukum fiddini wa mawalikum walaisa alaikum junahum fima ulangi lagi Pak. Walaisa alaikum junahum, di situ. Monggo. Walaisa alaikum junahum fima atatum bihi walakim ma ta'ammadat qulubuhum wa kanallahu K-nya panjang 2 harokat. K-nya panjang 2 harokat. Wa kanallahu ghafurur rahima. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirina illa an tama'alu ila awliyaakum ma'rufa kana dalika fil kitabi mastura. Sadaqallahul azim. Untuk Pak Aman. Bahannya ya? Di terjemahannya. Oke. Bismillah. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Itulah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
katakan. Dan bertakwalah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka, anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama. Dan maula-maulamu, dan dia tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin. Kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama. Demikianlah telah tertulis dalam kitab Allah. Jadi kalau kita lihat ini banyak ayat-ayat hukum ya. Jadi pada saat Allah membimbing manusia itu, yang pertama Allah utus Rasul, kemudian perintahnya kepada Nabi dulu. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Dan ada Pak Arwani, amin Pak. Alhamdulillah. Pak, monggo Bapak dibaca dulu Pak. Assalamualaikum Ustaz. Surat Al-Ahzab ya? Al-Ahzab ayat 1 sampai 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Inna Allaha kana 'aliman hakima. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق الله العظيم. Antum sehat? Alhamdulillah. Seger. Dilanjut aja, Ustaz. Dilanjut. Saya juga pengen dengerin. Enggak lah. Mau dengerin gimana? Tadi kalau mau dengerin, bismillah. Ini kan udah didengerin tadi sedikit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Allahumma alif 'ala al-khairi qulubana wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saat ini kita baca secara bergantian satu halaman dari mushaf dari Al-Quranul Karim, ayat 1 sampai 6 dari surat Al-Ahzab. Al-Ahzab ini bentuk jamak dari Al-Hizb. Bentuk jamak dari Al-Hizbu, Al-Ahzab. Berarti At-Ta'ifatu minan nas. Golongan manusia. Al-Ahzab berarti bergolong-golongan. Banyak. Ini menggambarkan tentang pasukan Ahzab, pasukan sekutu. Ya kan, banyak golongan-golongan, banyak kelompok-kelompok yang waktu itu bersatu untuk ingin menghabisi kaum muslimin yang ada di Madinah. Dan Ahzab waktu itu terdiri dari kaum Quraisy, ya, diprovokasi oleh orang-orang Yahudi, kemudian dari pinggiran-pinggiran Makkah, orang-orang Badui, ya, ini dilibatkan sampai jumlah mereka kurang lebih 10.000. Jumlah yang kalau di total kaum muslimin yang ada di Madinah keseluruhan dengan perempuan dan anak-anaknya belum tentu nyampe jumlah itu, ya, belum tentu nyampe jumlah 10.000. Sehingga ini pasukan jumlah tidak tertandingi, ya, secara jumlah. Ini pasukan yang sangat besar untuk ukuran waktu.
pasukan Ahzab. Yang sebagiannya nanti disebutkan di situ tentang perjalanan mereka dan bagaimana sikap kaum muslimin menghadapi pasukan Ahzab sampai bagaimana diturunkannya pertolongan dari Allah untuk kaum muslimin. Ayat ini dimulai dengan panggilan kepada Nabi. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi. Di sini kitabnya, kemudiannya adalah Nabi. Ketika dalam Al-Quran ada panggilan wahai Nabi, maka itu berlaku untuk Nabi dan berlaku pula untuk umatnya. Umatnya. Berlaku pula untuk umatnya. Kecuali hal-hal yang menjadi kekhususan Nabi. Selain itu berlaku umum untuk umatnya. Maka dalam ayat ini, wahai Nabi, takwalah engkau kepada Allah. Ini berlaku pula untuk umatnya. Disuruh bertakwa kepada Allah. Adanya perintah takwa kepada Nabi jangan diartikan bahwa tadinya belum bertakwa, kemudian sekarang suruh bertakwa. Bukan. Tapi Nabi adalah imamul muttaqin, imam orang-orang yang bertakwa. Oleh Allah diperintah untuk mempertahankan ketakwaan itu, menjaga ketakwaan itu. Wahai Nabi, takwalah engkau kepada Allah. Dipertahankanlah ketakwaan kamu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketakwaan itu adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Begitu definisi yang paling populer. Kemudian konsekuensi, salah satu konsekuensi dari ketakwaan kepada Allah adalah wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Jangan engkau taati. Ini nabi ya. Jangan engkau taati. Dari apa yuti'u ya. Bahwa muti'un dan ta'un ati' la tuti'. Janganlah engkau mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Di sini dibarengkan antara orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Karena sejatinya orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu bersaudara. Persaudaraan dalam apa? Persaudaraan dalam kekafiran. Jadi orang kafir ya kafir, orang munafik itu sejatinya juga kafir. Sama. Bedanya apa? Bedanya kalau yang disebut al-kafirin, itu kekafirannya ditampakkan. Sedangkan orang-orang munafik, kekafirannya disembunyikan. Adalah dengan pura-pura berislam. Hanya di sini jangan engkau taati orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Ya. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Ya, sekalian, ini kalau baca dalam Al-Quran kita banyak jumpai larangan mentaati orang-orang kafir. Dan bahaya mentaati mereka juga disebutkan. Contoh, dalam surat Ali Imran, ayat 100. Allah firmankan, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. In tuti'u fariqa, kalau kalian mengikuti segolongan. Minalladzina utul kitab, dari orang-orang yang diberi kitab, Yahudi maupun Nasrani. Ya ruddukum, mereka akan menarik kalian, akan mengembalikan kalian. Ba'da imanikum kafirin, setelah iman kalian menjadi orang-orang. Jadi kalau kalian mengikuti segolongan ahlul kitab, maka
mereka akan menggeret kalian, mendorong kalian, mengembalikan kalian setelah kalian beriman menjadi orang-orang kafir lagi. Makanya jangan taati mereka, karena mentaati mereka nanti akan digeret kepada kekafiran. Ya ayyuhalladzina amanu. Gimana? Banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang bahaya mengikuti orang-orang kafir. Ya, gitu. Makanya ditegaskan pula ini kepada nabinya. Jangan engkau taati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kemudian secara psikologis dan perilaku pula, mentaati itu kan secara tersirat ada pengakuan terhadap kemuliaan, kehebatan orang-orang yang ditaati. Secara tersirat. Mentaati mereka, mengikuti jejak mereka, berarti di sini secara tersirat, walaupun tidak eksplisit, ini ada anggapan bahwa mereka lebih baik, maka ditaati. Ajaran mereka lebih benar, maka diikuti. Jangan sampai ke arah sana nantinya. Gitu. Makanya jangan mentaati mereka. Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Ya, bahwa larangan, perintah bertakwa satu, yang kedua larangan mentaati orang-orang kafir dan musyrik. Larangan ini datang dari Allah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Yang kalau memberikan perintah itu didasarkan pada ilmu Allah yang meliputi segala sisi. Termasuk juga ketika Allah melarang, larangan itu juga didasarkan pada ilmu Allah, dan Allah Maha bijaksana mengetahui mana yang baik untuk umat manusia. Maka al-khairu kullul khairi fi ta'atillah wal khairu kullul khairi fi ijtinabi nawahi. Segala kebaikan itu ada dalam ketaatan kepada Allah. Segala kebaikan itu ada dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian disebutkan ayat yang kedua, wattabi' ma yuha ilaika mir rabbik. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Jadi yang jadi pedoman itu wahyu dari Allah. Engkau dibimbing oleh wahyu Allah, ikutilah wahyu itu. Ya. Inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian perbuat, Allah itu maha periksa. Secara global, akan tapi juga mengetahui secara detail, mengetahui secara terperinci, mengetahui secara beluk sampai yang terkecil. Itu Allah mengetahui. Yang tampak maupun yang tersembunyi bagi kalian, yang besar maupun yang kecil, yang kedengaran orang maupun yang tidak kedengaran orang, yang kelihatan orang maupun yang tersembunyi, Allah maha periksa apa saja yang kalian lakukan. Ya, di sini mengingatkan kita tentang pentingnya muraqabatullah. Jadi ketika membaca ayat ini, maka kita diperintahkan untuk merasa dan mengingatkan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ini selalu ada dalam pantauan, dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, ini mentaati orang-orang kafir itu kan boleh jadi karena takut, boleh jadi karena punya harapan ini dan itu, dan makanya ayat ketiga, tawakkal 'ala Allah. Bertawakallah engkau kepada Allah, bersandarlah engkau kepada Allah. Ya. Sudah berusaha menyiapkan segala sesuatunya untuk mengamankan diri, maka setelah itu bersamaan dengan itu bahkan bertawakallah engkau kepada Allah.
Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Cukuplah Allah sebagai yang kita serahkan urusan ini kepada Allah. Biarlah Allah yang mengatur, biarlah Allah yang mengurusi. Itulah tawakal. Dan tawakal itu akan memberikan kekuatan hati. Orang yang tawakal memiliki kekuatan hati. Dan orang yang hatinya diberi kekuatan oleh Allah, itu menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupannya juga akan lebih tenang. Akan lebih tetap merasakan kebahagiaan. Ini kalau orang memiliki kekuatan hati. Itulah tawakal. Dan tawakal itu oleh sebagian ulama dikatakan tawakal itu adalah amalun atau amalun wa amalun. Tawakal itu diwakili oleh dua ini. Amal, amal. Amal pakai ain, usaha. Pakai usaha, harapan. Jadi tawakal itu adalah usaha dan harapan. Ya. Ketika ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, begitu dia turun dari ontanya, ini onta saya ikat apa saya tawakal? Ya, kalau sekarang naik mobil, ini mobil saya kunci apa saya tawakal aja? Biarin kuncinya di situ. Ya. Jadi ketika sahabat tadi bertanya, ini saya ikat ya supaya nggak lari atau saya tawakal aja? Kata Rasul, iqilha wa tawakkal 'ala Allah. Ikatlah dan tawakallah kepada Allah. Naik mobil juga pakailah sabuk pengaman, tawakallah kepada Allah. Gitu. Jadi amalun usaha, wa amalun dan harapan. Dengan keyakinan penuh dan ketentraman hati bahwa apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Materi tawakalnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah keyakinan dan ketentraman hati bahwa Allah tidak menyia-nyiakan hambanya yang berbuat baik. Kita tawakal. Berusaha ya dengan keyakinan penuh bahwa tidak ada usaha yang sia-sia. Katakanlah tidak berhasil sebagaimana yang diharapkan, bukan berarti yang dilakukan itu muspro, enggak. Usaha itu, amal itu tetap bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang yang berbuat ihsan di dalam amal, di dalam perbuatannya tadi. Ya, jadi tidak ada penyesalan. Orang yang tawakal itu tidak ada penyesalan. Ya, menyesal kalau berbuat baik enggak menyesal. Bahwa kebaikan itu tercatat. Gitu. Dan yang terjadi adalah apa yang Allah kehendaki, kita ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah itu Alim dan Hakim, Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Kapan pertolongannya diberikan, Allah Maha tahu dan bijaksana pula kepada siapa diberikan, dalam timing dan keadaan yang seperti apa. Kemudian ayat yang keempat, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati di dalam rongganya. Kita satu. Ya. Iya. Makanya kalau bahasa iklannya sih one heart, itu ya. Itu iklannya Honda itu. Ya. Tapi kita tidak menuju ke sana. Ya, Allah tidak menjadikan dua hati bagi seseorang di dalam rongganya. Ini ketika orang mentauhidkan Allah, maka tidak ada ruang lagi untuk menyekutukan Allah bagi yang lain. Tidak ada ruang lagi untuk beribadah kepada selain Allah. Jadi tidak bisa memadukan antara keimanan dan kekafiran, nggak ada. Kalau orang beriman meninggalkan kekafiran, kalau orang kafir meninggalkan keimanan. Gitu. Allah tidak menjadikan dua hati di dalam diri seseorang.
Dulu di masa Nabi itu ada orang apa namanya, di antara orang-orang kafir itu ada orang yang dikenal cerdas, ya, dikenal cerdas, sehingga orang menjulukinya, oh itu hatinya dua itu orang, ya, ingatannya kuat, cerdas, sehingga disebut hatinya dua. Kemudian dalam perang Badar kalau tidak salah, ini termasuk yang lari tunggang langgang, ya, lari tunggang langgang. Kemudian begitu takutnya dia lari, sehingga sendalnya yang satu dipegang, yang satu dipakai lari. Ya. Kenapa engkau pegang sendal satu, yang satu di? Enggak, saya pegang dua-duanya. Hah? Nah, jadi dia lupa dengan yang diperbuatnya sendiri. Jadi tidak Allah jadikan dua hati di dalam rongga seseorang. Kemudian Allah tidak jadikan istri-istri yang kalian dihar itu sebagai ibu kalian. Dihar itu begini. Anti alayya kadzahri ummi. Ya, dihar itu seorang suami berkata kepada istrinya, engkau bagi saya seperti punggung ibuku. Ini kalau di masa jahiliyah itu bahasa cerai. Bermakna cerai. Jadi kalau orang mengatakan engkau bagiku seperti punggung ibuku, ibunya kan haram kan? Itu cerai. Nah, dalam Islam itu belum disebut sebagai cerai. Ya. Tapi dia wajib bayar kafarah. Nanti baca di dalam surat apa itu? At-Talaq. Baca di dalam surat At-Talaq. Itu surat Al-Mujadilah, At-Talaq. Surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Di sana dibahas panjang lebar tentang hukum zihar. Ya. Allah tidak menjadikan wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Allah tidak sebagai anak kandung kalian, enggak. Ya. Itu adalah perkataan kalian melalui lisan mulut kalian, sedangkan Allah berkata yang hak, dialah yang menunjuki jalan yang benar. Wa huwa yahdis sabil. Jadi di masa itu ada orang yang menasabkan, termasuk Nabi, itu menasabkan anak angkatnya kepada Nabi, kepada diri beliau, yaitu namanya Zaid bin Muhammad. Jadi ada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini tadinya budak, kemudian dimiliki oleh berpindah tangan kepada Khadijah, sampai ke Khadijah dihadiahkan kepada Nabi, sampai kepada Nabi dimerdekakan, dia diangkat sebagai anak angkatnya. Maka kemudian orang-orang menyebutnya dia adalah Zaid bin Muhammad. Ya, Zaid bin Muhammad. Ya. Kemudian turunlah ayat ini, ayat yang kelima, ud'uhum li'abaihim. Panggillah mereka, dinasabkan kepada ayah-ayahnya. Maka sejak turun ayat ini disebut bukan lagi Zaid bin Muhammad, tapi dinasabkan kepada ayahandanya, ayah kandungnya, yaitu Zaid bin Harithah. Ini perintah di Al-Quran. Ud'uhum li'abaihim. Wa aqsatu indallah, itu lebih adil di sisi Allah. Terus kalau kalian tidak tahu ayahnya siapa, gimana? Fa illam ta'lamu aba'akum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Kalau kalian tidak tahu siapa ayahnya, mereka adalah ikhwan kalian, saudara-saudara kalian dalam agama, wa mawalikum, dan orang-orang yang hubungan setia dengan kalian. Jadi tidak mengetahui siapa ayahnya juga bukan alasan kemudian menasabkan kepada diri. Ini kan kita nggak tahu ayahnya siapa, ya sudah nasabkan ke saya, nggak boleh. Kalau tidak tahu ayahnya, ya ini saudara kalian dalam agama. Walaysa 'alaikum junahun bima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Kalau kalian salah sebut tak mengapa. Mungkin karena terbiasa Zaid bin Muhammad.
Kali tempo sekarang sebut itu. Padahal Zaid bin Harithah. Silap, tidak mengapa. Akan tapi kalau secara sengaja, itu yang dilarang. Sudah tahu bahwa itu adalah Zaid bin Harithah, masih menyebutnya Zaid bin Muhammad. Nah ini secara sengaja itu yang dilarang. Adapun keterlanjuran bicara, kesilapan bicara, tidak sengaja, itu tidak mengapa. Berarti di sini perintah jelas agar menasabkan orang kepada ayahnya. Di sini kita pahami pula bahwa seseorang itu dinasabkan kepada ayahnya, bukan kepada ibunya. Kecuali kalau lahir tanpa seorang ayah, ya maka itu disebut bin ibunya. Nah, itu al-waladu lil firash, itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Allah ghafurur rahimah, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang terakhir ini tentang hak Nabi Muhammad dan hak keluarganya yang wajib dipenuhi oleh orang-orang beriman. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Bagi orang-orang beriman dibanding diri mereka sendiri. Jadi kecintaan orang beriman kepada Nabi melebihi kecintaan pada diri. Pembelaan kepada Nabi melebihi pembelaan terhadap dirinya dan keluarganya sendiri. Jadi itu hak Nabi. Lebih utama didahulukan oleh orang-orang beriman dibanding diri mereka sendiri. Ini kesempurnaan iman. Yang demikian itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan sebagai sebab, ya, dijadikan sebagai Rasul yang membimbing umat untuk mengenal Allah, beribadah kepada Allah, meniti jalan menghantarkan kepada surga. Maka orang yang paling berhak untuk dicintai melebihi yang lain adalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Azwajuhu ummahatuhum, istri-istrinya adalah ibu-ibu para ibunda orang-orang beriman. Ini dalil bahwa istri Nabi adalah ummul mukminin. Semua istri Nabi. Aisyah dari ummul mukminin, ibunda orang-orang beriman, Aisyah. Ummu Habibah, ummul mukminin, dari ibunda orang-orang beriman, Khadijah, ummul mukminin. Jadi semua istri Nabi itu ummul mukminin, ibunda orang-orang beriman. Apa dalilnya? Ini. Wa azwajuhu ummahatuhum. Maka kalau sampai ada orang yang mencaci maki istri Nabi, berarti mencaci maki ibunya sendiri. Karena istri Nabi adalah ibu orang-orang beriman. Kalau orang mencaci maki ibunya, itu adalah durhaka. Dan kalau mencaci maki ibu orang-orang beriman secara keseluruhan, yaitu istri Nabi, durhaka macam apa lagi yang melebihi itu? Ya, jangan sampai melakukan hal itu seperti yang dilakukan oleh banyak dari kaum Syiah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau istri-istri Nabi adalah ibu-ibunya, berarti Nabi adalah bapaknya orang-orang beriman. Bukan bapak kandung, melainkan bapak dalam hal kita wajib memuliakannya. Terus kalau istri-istri Nabi itu adalah para ibunda orang-orang beriman, kalau begitu mahram dong. Kalau melihat nggak pakai ini menutup aurat, nggak apa-apa bang, nggak pakai. Bukan. Ibu di sini adalah fil hurmah, dalam memberikan kemuliaan, dalam menghormati, kewajiban menghormati. Satu. Yang kedua, dalam hal tidak boleh menikahinya. Jadi karena istri-istri Nabi itu adalah para ibunda orang-orang beriman, maka wajib dimuliakan oleh orang-orang beriman dan haram untuk menikahi mereka. Adapun masalah
menjaga aurat, menjaga dan segala macam, maka ini berlaku untuk istri-istri Nabi yang ibunda orang-orang beriman ini. Gitu. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah wal muhajirin. Orang-orang yang ada hubungan darah, ya, anak famili, bukan ada hubungan darah, ya, al-arham. Sebagian mereka itu lebih berhak terhadap sebagian yang lain menurut ketentuan yang terdapat dalam kitab Allah, dibanding orang-orang beriman lainnya dan orang-orang muhajirin. Jadi begini, ayat ini menasakh apa? Menasakh hukum saling mewarisi antara muhajirin dan ansar yang terjadi di awal-awal hijrah. Maksudnya gimana? Jadi di awal-awal hijrah ke Madinah, Rasul mempersaudarakan antara seorang muhajirin dengan seorang ansar, maka antara muhajir satu dengan seorang ansar satu ini setelah dipersaudarakan, antara mereka sampai bisa saling mewarisi. Kalau Anda ansar yang meninggal saudaranya ini, maka muhajirin ini dapat warisan. Atau sebaliknya, muhajir meninggal, saudaranya yang ansar ini juga mendapatkan hak warisan. Ini di awal-awal hijrah. Dengan turunnya ayat ini, maka dikembalikan bahwa yang memiliki hak waris adalah sanak famili. Itu yang disebut ulul arham. Mereka lah yang lebih berhak dibanding orang-orang beriman pada umumnya yang tidak ada hubungan sanak famili, dan dibanding orang-orang muhajirin yang tidak ada hubungan sanak famili. Gitu. Al-hukul fara'idha bi ahli fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Itu kan hukum terkait dengan hukum waris. Tadinya di awal-awal hijrah antara muhajirin dan ansar yang dipersaudarakan ini bisa saling mewarisi. Dengan turunnya ayat ini, maka saling mewarisi itu, hak warisan itu adalah untuk antara orang-orang yang disatukan oleh hubungan darah sanak famili, terhadap anak, terhadap ayahnya, cucu, kakek. Nah ini bisa mewarisi. Suami istri atau hubungan pernikahan, suami istri bisa saling mewarisi. Saudara saling. Kemudian akan tetapi ini tidak berarti bahwa tidak boleh berbuat baik kepada yang bukan ahli waris. Illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa, kecuali kalau kalian berbuat ma'ruf kepada orang-orang yang telah ada hubungan baik itu dengan kalian, hubungan kesetiaan itu dengan kalian. Selain daripada di luar daripada hak waris, kalau kalian membagi kebaikan kepada mereka, berbagi rezeki kepada mereka, maka itu tetap dibolehkan. Bukan hubungan saling mewarisi. Karena dari kafir kitab masdura itu tersurat di dalam kitab. Wallahu ini beberapa makna secara umum yang bisa kita tangkap dari 6 ayat di permulaan surat Al-Ahzab. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama ulasan tadabbur ayat 1 sampai 6 Al-Ahzab. Dan pertama memberikan kesempatan menginformasikan bahwa kita
berakhir kajian ini di 7.15 untuk memberikan kesempatan ke Pak Pri bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dengan jabatan yang diemban. Selanjutnya kami berikan kesempatan ke Pak sesi tanya jawab itu kepada Pak Widodo. Ada Pak Widodo? Ada. Insya Allah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kalau kita mengaji ya, itu kan makin banyak tahu lah ya. Apa istilahnya pemimpin kita ini? Amin, amin. Maksud saya termasuk inilah ya, apa? Pagi ngomong apa, sorenya apalah, hasilnya seperti apa gitu. Ini yang saya tanyakan untuk yang tidak pernah ngaji, Pak. Artinya ngajinya itu di online ya. Itu kan yang muncul kan mereka terus lah. Ya. Artinya citranya jadi apa? Ya, terkaburkan gitu. Terus bagaimana sikap kita tuh? Kalau dengan kita sih mungkin sekelompok keluarga kita kan kita bisa memberitahu lah ya. Kalau kita untuk mau merubah lingkungan kita itu dengan kondisi sekarang ini loh, dikaitkan dengan apa istilahnya yang tadi al-munafikun tadi Pak. Makasih. Iya, alhamdulillah. Sementara langsung dijawab aja Ustaz. Baik kita. Ini dalam bahasa sekarang pentingnya literasi gitu ya, literasi. Kalau dalam bahasa hadis itu ada Muhammad ibnu Sirin. Ini di muqaddimah kumpulan hadis Sahih Muslim disebutkan sammu lana rijalakum. Ya. Jadi ini kata Muhammad Sirin. Sebutkan kepada kami siapa orang-orang kalian. Maksudnya kalian mengambil ajaran agama ini atau menyampaikan hadis ini siapa yang bawa? Siapa yang bawa? Qaulal isnad la qala man syaa la qala apa? Kalau tidak ada isnad ya niscaya la qala man syaa ma syaa. Niscaya siapa saja berkata apa saja yang diinginkan. Ya. Kalau tidak ada isnad itu ini dalam konteks riwayatan hadis ya. Rasul bersabda. Ini dari mana ini kok bisa Rasul bersabda? Makanya ada isnad, ada sanadnya dari Rasul, kemudian Abu Bakar menyampaikan kepada siapa sampai Imam Bukhari. Jadi artinya apa? Artinya kalau dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu di antara yang penting di dalam proses pembelajaran itu adalah memilih narasumber, memilih guru. Orang-orang yang mendapatkan kesaksian dari umat, dari para ulama, orang-ulama yang saleh, ya bahwa itu baik, maka kita ikuti. Jadi ini pentingnya apa? Pentingnya dari mana kita mengambil. Kalau sekarang jadi literasi sebenarnya kan ambillah dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu. Kemudian ketika menyampaikan, sampaikan dengan cara yang juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah gitu. Wallah.
Oke. Selanjutnya Pak Aman. Oke, Pak. Tersebut. Pak, ini singkat saja ini mengenai anak angkat ini. Ini saya tertarik ini. Di tempat kami ini ada 2 contoh. Yang pertama, ada keluarga yang sudah berumah tangga, sudah sampai tua, kaki-kaki dan ini tapi tidak punya anak. Akhirnya dia angkat anaknya, adik istri. Nah, kemudian diangkatlah, kemudian dipelihara sampai besar, dinikahkan, dibuatkan rumah, dan pada akhirnya bahkan akan menjadi pewaris, akan menjadi ahli waris apa yang orang tuanya yang mengangkat itu dia punya, akan diwariskan kepada dia. Itu pertanyaannya adalah seberapa hak anak angkat itu untuk menjadi ahli waris. Itu yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, ada beberapa puluh tahun yang lalu ada orang di pasar membawa anak, dia masih merah, anak itu bayi, dibawa di pasar, kemudian ditawarkan pada orang-orang yang ada di pasar, ini ada anak tapi nggak tahu bapak ibunya, ini siapa yang mau ambil. Nah, akhirnya ada yang perlu, kemudian anak itu diambil, dan kebetulan dia tidak punya anak, kemudian anak itu dipelihara. Tadi yang pertama contohnya adalah anak laki, kemudian yang kedua ini contohnya adalah anak perempuan. Dan kemudian anak perempuan ini dipelihara dari kecil sampai besar, dinikahkan, dibuatkan rumah, sampai sekarang sudah punya anak. Dan bagaimana mengenai hak waris? Terima kasih. Enggak, Ustaz. Jadi anak angkat dalam hal warisan tidak termasuk ahli. Angkat tidak termasuk ahli waris. Dengan kata lain, tidak ada hak untuk mendapatkan warisan. Tetapi bukan berarti tidak boleh memberi hibah atau pemberian. Itu jalannya. Jadi kalau sekiranya orang tua yang mengangkatnya itu ingin memberikan hibah, diperbolehkan. Memberikan hibah. Hibah itu memindahkan kepemilikan ketika masih hidup. Namanya, saya ada rumah, kemudian rumah ini saya hibahkan kepada si fulan. Ketika saya sudah hibahkan, saya masih hidup, sudah pindah tangan, itu hibah. Ya, kalau waris itu adalah berpindah tangannya nanti kalau sudah bersangkutan meninggal. Jadi boleh memberikan hibah kepada siapa? Kepada anak angkat di masa hidupnya. Dan di masa hidupnya itu langsung karena sudah dihibahkan, maka sudah berpindah tangan kepada anak angkatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau tidak memberikan hibah, akan tapi wasiat. Ya, saya berwasiat nanti semua harta benda saya ini untuk anak saya. Ini wasiat. Apakah wasiat ini berlaku? Wasiat ini berlaku maksimal sepertiganya. Maksimal sepertiganya. Jadi kalau orang meninggalkan warisan katakanlah 900 juta nilai warisannya, harta waris ya. Kemudian dia berwasiat nanti ini uang harta benda nilai 900 ini berwasiat ini untuk anak angkat saya. Bagaimana nilai wasiat itu? Nilai wasiat itu berlakunya maksimal 1/3. Ya, jadi yang 2/3-nya untuk ahli waris, ada saudara atau ada apa namanya, ada orang tua masih hidup barangkali ya. Nah, ini
mereka adalah ahli waris. Jadi anak angkat bisa mendapatkan hibah ketika orang tua angkatnya masih hidup, langsung kedatangan. Yang kedua, bisa mendapatkan wasiat. Dan wasiat itu maksimal 1/3. Kecuali kalau seluruh ahli warisnya merelakan, itu beda lagi. Beda lagi untuk kita juga semuanya sudah kecukupan, biarin aja untuk apa? Untuk anak angkatnya itu. Tapi sejatinya itu ada hak ahli waris, kemudian ahli waris menerima mereka tapi dihibahkan atau diberikan kepada yang anak saudara. Itu ya boleh. Wallahu. Alhamdulillah. Pak Aman seperti itu Pak Aman. Alhamdulillah. Dan larinya nasabnya ke ibunya. Kalau yang bagi wanita, kalau ditambahin yang untuk kawin. Seperti itu Ustaz. Pak, kebanyakan kita gimana Ustaz? Ini yang kasus yang anak perempuan tadi itu. Bahwa nikahkan, ternyata orang ayah angkat atau orang tua angkatnya itu khawatir dengan apa si suaminya gitu ya, akhirnya ditutupi sehingga tetap tidak ibunya tetapi tetap dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Nah ini kebanyakan agak kerepotan juga kelihatannya yang seperti begini nih bagi orang-orang yang mau menikahkan perempuan. Tapi apapun namanya hukum, ya memang harus tetap ditegakkan. Enak nggak enak dan lain-lain harus dipahami. Kasus antum gimana saat apa pernah mendengar dan orang yang minta petunjuk tentang yang anak angkat perempuan tadi? Kalau mungkin secara administratif disebutkan nasabnya ke orang tua angkatnya, karena dia perempuan ya, dinasabkan ke orang tua angkatnya secara administratif ya, untuk menjaga nilai. Tapi ketika nanti dalam hal menikahkan perlu disampaikan kepada pihak penghulu bahwa ini anak angkat Pak, bukan anak saya. Nanti ibu akan atas nama hakim, ya, sabda Nabi, qanu wali man la waliyalah, hakim atau sultan penguasa itu adalah wali bagi yang tidak memiliki wali, begitu. Nah, jadi nanti disampaikan kepada Alhamdulillah nanti karena waktunya juga ini kasihan udah seperti itu dan sementara kita WA saja kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain. Untuk itu kita tutup dengan kifaratul majelis. Kalau satu lagi boleh? Oh ya terserah kalau Pak Pri ini karena sampai jam 7.30 kan. Iya. Jadi ini waktu kita berapa hari yang lalu ketemu, Ustadz kan merekomendasikan buku Iqrob Al-Quran Berkata waktu di musola sebelah itu. Nah, ternyata masalahnya itu tulisannya terlalu kecil. Saya sudah pakai kaca pembesar masih belum bisa. Nah, terus akhirnya apa? Saya foto. Tapi saya pikir itu kalau nanti kita satu halaman sudah bisa selanjutnya meskipun kecil tidak ada masalah. Nah ini salah satu contoh, ini saya buka ya. Nah ini tadi kita ngobrol sama Pak Amin sama Pak Bagio. Ya. Jadi ini yang ayat pertama tadi ya ayuha nabiyyu. Nah ini di situ kan yang biru huruf, yang kuning, yang merah muda itu munada huruf. Nah yang kedua ini ataf bayan, ini yang tadi kami bertiga itu ini apa ataf bayan ini. Nah ini yang ingin saya tanyakan. Mungkin ada lagi ataf nasak ya kalau tidak salah. Nah itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, ya. Jawabannya disimpan dulu. Oke. Atau bayan, atau nasab dan bayan, monggo. Ini
Udah mulai meningkat berarti. Ini yang tanya Pak Amin sama Pak Bagil loh, saya cuma meneruskan loh. Alhamdulillah. Kata sementara beliau bilang disimpan. Dulu ya. Ya sudah. Sabar ya. Ya, Amin. nanti dikeluarkan di waktu yang pas itu. Nanti kita, Pak kita undang Bagil, kalau maaf ya Pak kita. Bagil, ini Ustadz menunda jawaban. Iya, nggak apa-apa udah. Oke, Ya. alhamdulillah. Sebenarnya tulisannya kecil-kecil sehingga anak-anak kita nulis jelas kok. Gitu. Jadi kecil-kecil menurut kita. Gitu. Untuk yang penglihatan masih itu santai aja itu tenang gitu. Besar-besar. Alhamdulillah. Pak Pri, maklum kalau kecil-kecil itu kita udah besar-besar, jadi usianya udah besar-besar, jadi nggak kelihatan lagi. Tapi ini kalau bisa hafal satu halaman aja seterusnya saya kira mudah kok ini. Insya Allah, insya Allah. Dicetak ya. Ya, alhamdulillah Pak Pri. Jadi dengan Ditunda dulu, ditunda. ucapkan terima kasih kepada semuanya, baik Iya. Ustaz dan partisipan lainnya, dan Allah bimbingan agar kita tetap bisa memperbaiki amal dan iman takwa kita. Sementara kita akhiri dulu dengan kifaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apri.